Jumlah korban kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Iwas alias Agus terus bertambah. Tercatat 18 orang diduga menjadi korban pelecehan seksual pelaku yang menyandang disabilitas tersebut. Indonesia beberapa di antara korban masih di bawah umur. Korban pelecehan seksual yang dilakukan Iwan alias Agus lebih dari 1 orang. Bahkan ada beberapa korban di bawah umur. Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB, Joko Jumadi mengungkapkan total korban yang sudah melapor ke pihaknya 8 orang. Jumlah ini kemungkinan akan bertambah seiring investigasi lebih lanjut Komisi Disabilitas Daerah NTB. Joko juga menjelaskan dari korban yang melapor, terdapat 3 korban usianya masih di bawah umur. Dari keterangan para korban, aksi pelecehan yang dilakukan Agus terjadi sejak tahun 2022. Dari keterangan penjaga homestay kepada pihak kepolisian, Agus membawa 13 perempuan. Hasil penelitian personal dari KKD NTB menunjukkan tersangka mampu menjalani sejumlah aktivitas seperti menyelam, naik sepeda motor, dan membuat konten kreator. Dengan kakinya, tersangka Agus dapat melakukan fungsi tangan termasuk melakukan tindakan fisik. 285 yang jelas itu menyatakan bahwa itu ada kekerasan dan ancaman kekerasan, tapi di pasal 6C itu cukup luas, termasuk korban, termasuk pelaku dalam hal ini, meskipun dia disabilitas, dia memiliki kemampuan, memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana itu. Saat ini polisi sudah mengantongi 2 alat bukti, hasil visum korban dan keterangan para saksi. Sebelumnya Polda NTB telah menemukan 2 alat bukti dan menetapkan Agus pria penyandang disabilitas sebagai tersangka pelecehan seksual. Dugaan kekerasan seksual ini terjadi di sebuah homestay di Kota Mataram pada 7 Oktober 2024. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ratusan warga kolong tol Wiyoto Wiono Penjaringan Jakarta Utara direlokasi ke rumah susun. Warga kolong tol akan tinggal di rusun secara gratis selama 6 bulan dan selanjutnya akan dipungut biaya sewa mulai 300 hingga 500 ribu rupiah per bulannya. Relokasi warga kolong tol dalam kota Wiyoto Wiono, Penjaringan, Jakarta Utara mulai dilakukan pemerintah kota Jakarta Utara. Untuk saat ini relokasi warga kolong tol ke rumah susun Tongkol di Pademangan, Jakarta Utara hanya diperuntukkan bagi warga yang memiliki KTP Jakarta. Dari data sementara warga ber-KTP Jakarta yang bermukim secara ilegal di kolong tol Wiyoto Wiono ada 500 kepala keluarga. Relokasi pun akan dilakukan secara bertahap. Untuk hari ini ada 34 kepala keluarga yang direlokasi rumah susun Tongkol. Kita ada di lokasi kolong tol Wiyoto Wiono dalam program relokasi warga kita yang menghuni di kolong jembatan dan kolong tol untuk kita masukkan ke rumah susun. Warga mengaku senang selain harga sewa terjangkau, penantian warga selama puluhan tahun untuk mendapatkan hunian yang layak akhirnya dapat terrealisasi. Apalagi kondisi ini bukan karena keinginannya. Harga sewa rumah yang mahal dan pendapatan yang minim selama tinggal di Jakarta menjadi alasan warga terpaksa bermukim secara ilegal di kolong tol. Di sini kurang lebih udah 30 tahunan lah, soalnya dari kecil sih. Perasaannya sih seneng sih Pak, karena kan kita dipindah ke relokasi ke tempat yang lebih layak lah ya. Terjangkau juga kan buat sewanya. Tempatnya juga kan luas, kayak kita yang keluarganya banyak juga bisa menampung keluarga kita yang banyak gitu. Pemerintah akan menggratiskan biaya sewa bagi warga kolong tol selama 6 bulan ke depan. Untuk selanjutnya, warga akan dikenakan biaya sewa mulai dari 300 hingga 500 ribu rupiah per bulannya, tergantung tipe rusun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing setinggi 5 meter longsor menimpa salah satu rumah warga. Akibat kejadian tersebut, 2 orang ibu dan anak meninggal tertimbun material longsor. Korban RT Ciomas, perbatasan Kertasari, rumah tertimpa longsor. Untuk sementara korban terevakuasi baru 1-2 orang, ibu dan anak masih kini tertimpa reruntuhan. Rekaman video amatir memperlihatkan kepanikan warga di Kampung Citiwu, Desa Telaga Sari, Sindang Barang, Cianjur Selatan, Jawa Barat saat terjadinya longsor pada Selasa pagi.
Warga dibantu petugas setempat mengevakuasi para korban. Satu keluarga yang terdiri suami istri dan anaknya tertimbun material longsor. Oksigen. Seluruh korban berhasil dievakuasi, namun nyawa Yusma dan anaknya Akila meninggal di puskesmas. Menurut petugas, peristiwa longsor terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Tiba-tiba tanah setinggi 5 meter yang berada di belakang rumah korban longsor dan menimpa ketiganya. Telah terjadi longsor dan di dalam rumah tersebut ada 3 orang yang tertimpa, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan 1 orang selamat. Jenazah ibu dan anak sudah berada di rumah kerabatnya untuk dimakamkan, sedangkan suaminya masih dalam pemulihan dan mengalami syok melihat 2 orang yang dicintainya meninggal dunia dalam dekapannya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, banjir menerjang 12 kecamatan di wilayah Pandeglang, Banten. Ketinggian air mencapai 2 meter melumpuhkan aktivitas warga. Banjir disebabkan intensitas hujan tinggi dan juga akibat sungai meluap. Debit air masih bisa menambah nih, ke dalam udah meter. Beginilah suasana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Banjir ini disebabkan tingginya intensitas hujan dan meluapnya beberapa sungai. Banjir, Kampung Cidingbin, Jembatan. Dari data BPBD Kabupaten Pandeglang, banjir tersebut melanda 12 kecamatan dan menyebabkan 914 warga dari 315 kepala keluarga terdampak banjir dengan ketinggian hingga mencapai 2 meter. Banjir tersebut sudah berlangsung sejak Senin siang. Menurut warga, banjir akan terus naik jika hujan terus mengguyur wilayah tersebut. Informasi tadi dari Kecamatan Cikesik, ini ada 1 warga yang hilang, yaitu di daerah Cangkore. Nah, kita dengan Basarnas sudah ada di lokasi dan sekarang sedang proses pencarian. Mudah-mudahan bisa secepatnya kita temukan. Risha menyebut adanya informasi dari tim cepat ada salah seorang warga Kecamatan Cikesik yang dikabarkan hilang terbawa arus banjir dan saat ini BPBD dan tim SAR masih melakukan pencarian. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kilometer Cibalium Cikesik banjir, Kampung Cikesik. Pemirsa, ular piton sepanjang 4 meter dievakuasi dari salah satu hotel ternama di Kota Bengkulu. Diperkirakan ular tersebut berasal dari rawa-rawa yang berada di seberang hotel setelah hujan deras melanda. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu diterjunkan untuk mengevakuasi seekor ular piton yang bersarang di lingkungan hotel ternama yang berada di kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Ular dengan panjang sekitar 4 meter tersebut berada di dalam saluran drainase tepat di depan kamar hotel. Keberadaan ular tersebut diketahui oleh pegawai hotel dan langsung menghubungi petugas damkar dan penyelamatan Kota Bengkulu. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya menangkap ular tersebut dengan cara dijerat. Usai berjibaku sekitar beberapa menit, ular berhasil ditarik keluar. Evakuasi ular ini cukup mengejutkan tamu dan pegawai hotel karena bobot dan ukuran ular yang cukup besar. Kayaknya dari bawah, dari rawa di depan, kan di depan horizon itu kan masih rawa itu. Nah, ya, kayaknya dari sana naik ya. Dia masuk langsung ke depan gitu, depan siring di depan horizon itu. Dari keterangan petugas, ular diperkirakan berasal dari rawa-rawa yang berada tepat di seberang hotel. Ular tersebut masuk drainase di dalam hotel setelah hujan deras mengguyur wilayah Kota Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Triawan, iNews melaporkan. Ya, pemain Timnas Indonesia menggelar pertandingan uji coba dengan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada Selasa sore. Pertandingan uji coba ini dilaksanakan menjelang Piala AFF 2024 yang akan dimulai pada 8 Desember mendatang. Di hari terakhir menjalani pemusatan latihan di Bali, pemain Timnas Indonesia menjalani pertandingan uji coba melawan klub Liga 1 Bali United. Laga uji coba ini dilaksanakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa sore. Uji coba ini dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil pemusatan latihan yang dilaksanakan Timnas di Bali sejak 28 Oktober lalu sampai dengan 4 Desember 2024. Sumarji, manajer Timnas Indonesia, mengatakan saat ini total ada 23 pemain yang bergabung dengan Timnas dalam pemusatan latihan di Bali. Pelatih Timnas Sintayong sendiri telah mengembalikan 3 pemain.
Sedangkan pemain yang sudah dipanggil namun belum bisa bergabung akibat cedera yakni Arsha Ahmad. Total yang sudah bergabung 23 pemain. Yang kita kembalikan ke klub itu ada 3. Satu Imadi Tito, yang kedua Zaki Ashraf, terus yang ketiga Alvan Suaib. Beberapa pemain seperti Pratama Arhan dan Marcelino sudah bergabung dan ikut dalam laga uji coba melawan Bali United. Ya kita semua pemain udah kayak kita kumpul bareng setiap kayak selesai latihan kita kumpul bareng diskusi gimana kita menghadapi pertandingan nanti. Ya pokoknya kita udah melakukan yang ya pemain kayak layak pemain lah, diskusi bareng gimana biar secara satu sama lain kompak, menjalin komunikasi satu sama lain. Sementara itu Asnawi Mangku Alam akan menyusul dan ikut bergabung melawan Myanmar. Dari Gianyar Bali, Ketut Catur Kusumaningrat iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, setelah hampir 8 tahun menjalin kasih, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho Senin malam lalu resmi melamar pujaan hatinya Sandy Aulia. Pasangan kekasih ini terlihat sangat bahagia saat menunjukkan cincin tunangannya. Ya, kabar bahagia ini diketahui setelah Rizky Ridho memposting foto-foto lamarannya dengan sang pujaan hati yang bernama Sandy Aulia di akun sosmed miliknya @rizkyridho_ramdhani. Dalam unggahannya Rizky menulis Bismillahirrohmanirrohim. Foto-foto itu memperlihatkan bahagianya pasangan ini saat menggelar tunangan pada Senin malam lalu di Surabaya, Jawa Timur. Senyum Rizky Ridho dan Sandy Aulia terlihat mereka tatkala menunjukkan cincin tunangan yang menjadi simbol komitmen dan janji untuk nanti menjalani hidup bersama. Mengenakan batik modern hitam, Rizky yang dikenal sebagai pemain di Persija Jakarta dan kapten timnas U23 itu terlihat gagah. Sementara Sandy nampak cantik dan anggun dengan busana muslim bernuansa hijau kebiru-biruan. Belum diketahui kapan keduanya akan menikah. Yang pasti mereka sudah menjalin hubungan asmara sejak 8 tahun lalu. Pemirsa, TikTok Awards Indonesia 2024 yang merupakan ajang penghargaan bergengsi untuk para konten kreator di Indonesia akan kembali digelar. Memasuki tahun keempat, TikTok Indonesia berkolaborasi kembali dengan RCTI untuk menggelar malam penganugerahan. Mengusung tema The Icons of Tomorrow Today, TikTok Awards Indonesia 2024 akan kembali digelar tanggal 13 Desember 2024 di studio RCTI Plus. TikTok Awards Indonesia dihelat sebagai bentuk apresiasi kepada para konten kreator. Berbeda dengan ajang penghargaan sebelumnya, di tahun ini TikTok Indonesia juga membuat kategori baru, Popular Video of the Year. Kategori baru ini merupakan apresiasi terhadap video yang menjadi trendsetter dan menginspirasi sepanjang tahun 2024. Kan namanya dunia itu kan berputar ya, dan saat ini adalah masanya sudah masa digital yang sangat kuat. Artinya kalau dulu kita bicara orang untuk menjadi artis atau bisa terkenal, dia harus lewat TV. Sekarang tentunya kolaborasi TV dan digital ini memudahkan semua orang, tentunya orang yang punya kemampuan untuk memunculkan sesuatu yang baik dari dirinya, baik itu talent ataupun edukasi maupun narasi. Pada malam puncak acara nanti akan dimeriahkan banyak artis, para penyanyi top, serta konten kreator baik dari dalam maupun luar negeri. Dari Jakarta, Naura Syafiqoh, Sutrisno iNews melaporkan. Ya, menikmati sajian kuliner bakmi dengan topping daging ayam atau daging sapi sudah biasa ya. Yang satu ini bakmi dengan topping spesial lobster dan kepiting. Kuahnya
kari kaya rempah. Lihat dulu liputannya baru meluncur ke kedai bakmi seafoodnya. Bakmi topping ayam udah enak, apalagi pakai topping lobster. Wow, sedap betul. Bukan cuma lobster, ada kepiting juga. Pakai kuah rempah kari. Beuh, dengernya aja udah ngiler. Yes, bakmi kepiting lobster ada di sebuah kedai makan di Pagerwojo, Sidoarjo, Jawa Timur. Lobster dan kepiting sokanya digoreng dulu pakai bumbu rempah, jadi tidak amis. Gurih, pedas, nikmat semua jadi satu. Apalagi harganya ramah di kantong, Rp45.000 aja. Makan bakmi jadi makin semangat. Jadi nggak perlu heran dong kalau bakmi rempah lobster kepiting ini bisa melayani pembeli 100 sampai 200 porsi per hari. Belum ada, sekarang belum ada bakmi yang punya topping lobster. Terus untuk yang menu baru kita itu ada kepiting soka, crispy, kita kasih jadi topping. Bakmi rempah lobster kepiting paling pas disantap saat malam hari. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat gabungan Polres Metro Jakarta Utara dengan Polsek Cilincing menangkap 6 pelaku tawuran yang terjadi di kolong tol Tanah Merdeka Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Aparat masih mengejar pelaku penyiraman air keras yang melukai seorang petugas kepolisian dan seorang warga saat berupaya membubarkan aksi tawuran. Begitu mendapat informasi keberadaan para pelaku, aparat gabungan langsung melakukan penyisiran ke kawasan padat penduduk di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Penyisiran itu dilakukan untuk mencari para pelaku tawuran yang tega menyiramkan air keras ke seorang polisi dan warga saat berusaha membubarkan aksi tawuran tersebut. Akibat penyiraman itu, kedua korban mengalami luka di bagian wajah dan kedua tangannya dan saat ini masih menjalani perawatan di RS Koja. Dalam penyisiran ini, aparat berpakaian preman mengamankan 6 pelaku tawuran, namun sayangnya seorang pelaku tawuran yang melakukan penyiraman air keras berhasil kabur dari kejaran petugas. Para pelaku tawuran yang diamankan ini langsung dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Pemirsa, kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Morowali, Sulawesi Tengah terbakar. Saat kejadian, petugas TNI Polri berupaya menyelamatkan kotak suara hasil pilkada pekan lalu. Ini kondisi sekarang. Kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dilalap si jago merah Selasa siang. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Namun polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi. Nah, pada saat rapat tiba-tiba lampu mati. Lampu mati, ada suara letupan. Kemudian setelah rapat pada lari keluar, melihat ternyata di sudut kiri kantor KPU itu ada asap, kepulan asap. Ya, disitulah awal mulanya terjadi kebakaran. Pihak KPU dan keamanan masih terus melakukan pembersihan pasca kebakaran. Kotak suara hasil pemilihan kepala daerah berhasil diamankan. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah terkait penembakan terhadap siswa oleh aparat polisi. Komisi 3 mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dan menyelesaikan secara pidana. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah kemarin, ditampilkan video-video bukti dan CCTV pada saat penembakan di lokasi kejadian. Rapat dengar pendapat itu menghasilkan kesimpulan, yakni mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penembakan siswa di Semarang ini.
Pengusutan tak hanya secara etik tetapi juga pidana karena penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyoroti 2 kasus penyalahgunaan senjata api, yakni kasus di Sumatera Barat dan di Semarang. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga berencana menggelar rapat bersama pejabat umum Mabes Polri terkait penyalahgunaan senjata api agar tidak terjadi hal serupa di masa depan. Tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu, sepenuhnya saya siap bertanggung jawab. Ternyata setelah kami hubungi dan langsung di Jakarta di TV ada, saya telepon, Pak, mohon maaf, ini untuk keluarga tidak dilanjut. Oh ya sudah. Tapi DPR itu bohong, tak bilang gitu. Kami kecewa terus terang karena mempersiapkan semua untuk Yom dan apa yang bisa persiapan ternyata tidak jadi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha US ASEAN Business Council di Istana Jakarta. Di hadapan para pengusaha ini, Prabowo menyatakan puas dengan kinerja para anggota kabinetnya. Ya, Presiden Prabowo yang didampingi sejumlah menterinya menyalami satu persatu para pengusaha US ASEAN Business Council di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan yang digelar sekaligus dengan jamuan makan siang ini menjadi bukti kepercayaan para pengusaha untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam pertemuan ini, Prabowo turut menyampaikan apresiasi dan berterima kasih terhadap kinerja para menterinya yang telah memasuki 44 hari masa kerja. I have to say that I'm very grateful to my team. Ya, apa jadinya jika 5 ton gula pasir dilemparkan ke kerumunan ribuan warga? Ternyata ini adalah bagian dari tradisi sera gula yang berasal dari etnis keturunan India di Padang. Tujuannya tak lain untuk berbagi berkat bagi sesama. Ini dia liputannya. Ribuan warga memadati halaman Masjid Muhammadan Jalan Pasir Batu Putih, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Para warga ini ternyata menunggu dimulainya tradisi serak gulo atau menyerahkan gula pasir dari atas masjid. Tentu saja gula tidak disebarkan secara langsung, tapi dibungkus dengan kain perca warna-warni. Setelah dikemas, kemudian gula didoakan sebelum disebarkan. Tahun ini tak kurang dari 5 ton gula pasir dari para donatur dibagikan untuk warga. Warga pun sigap menangkap gula kemasan kecil dan mengumpulkannya di dalam kresek yang sudah disiapkan. Memang sering acara ini atau gimana? Diajak teman. Tiap tahun ikut acara ini. Biasanya baru sekali ini. Bapak dari Painan, sengaja ke sini datang untuk acara ini. Biasanya tiap tahun gue ikut acara ini. Iya. Ini nantinya di rumah dibikin apa, Pak? Mau dimasak atau gimana? Bagi-bagiin. Tradisi serak gulo ini berasal dari Madras, India Selatan. Digelar di Padang setiap tanggal 1 Jumadil Akhir Hijriah. Tradisi ini dimaknai sebagai cara berbagi pada sesama tanpa memandang latar belakang budaya ataupun kepercayaan. Di seluruh dunia hanya ada 3 negara yang masih menggelar tradisi ini. Salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia, tradisi ini hanya digelar di Kota Padang. Tradisi serak gulo juga dijadikan salah satu kalender wisata di Kota Padang setiap tahun. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, berkunjung ke Jogja dan menikmati kuliner tradisional yang unik, serta pemandangan sungai dan perbukitan tentu menjadi pengalaman menarik. Nah, salah satu resto di Sleman, Yogyakarta ini menawarkan sajian udang dan unagi bakar dengan pemandangan Bukit Menoreh dan bentangan Sungai Proko.
Restoran yang berada di tepi jembatan Kreo Sendang Agung, Minggir, Sleman, Yogyakarta ini sedang viral karena menyajikan kuliner yang tidak biasa, unagi dan udang alam Kreo. Dua menu andalan ini yang menjadi daya tarik utama restoran selain konsep dalam dan luar ruangan yang sama-sama nyaman. Jika memilih di luar ruang, pengunjung dapat menikmati sajian kuliner sambil melihat langsung pemandangan alam, bentangan Sungai Progo yang menghubungkan Kabupaten Kulon Progo dan Sleman. Juga panorama perbukitan Menoreh yang di pagi hari menawarkan hamparan kabut dan di sore hari mempesona dengan suasana matahari terbenam. Kita tuh ada unagi dan juga udang gajah. Untuk unaginya sendiri itu kita ngambilnya bisa dari banyak tempat, terutama dari Sungai Progo. Kebetulan resto kita itu di depan persis Sungai Progo. Terus juga di sini selain makan unagi sama udang sambil ngeliatin pemandangan jembatan Kreo, jembatan penghubung antara Kulon Progo sama Sleman. Menu andalan unagi bakar di resto ini merupakan ikan sidat air tawar, ikan yang tinggi protein. Di Jepang, unagi biasa dijual seharga Rp400.000 per porsinya. Sedangkan di resto ini harganya miring, tidak sampai Rp100.000. Selain unagi dan udang alam Kreo, ada juga sejumlah menu menarik di resto ini. Di antaranya udang gajah bakar dan ikan bawung kari jumbo. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, pantai selatan Jawa terkenal dengan ombak besar dengan pemandangan alam yang eksotik. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda ke Pantai Dampar di Lumajang, Jawa Timur. Selain memiliki pemandangan alam yang indah, Pantai Dampar juga menjadi surga bagi peselancar karena memiliki ombak yang ideal serta garis pantai yang panjang. Seperti inilah keseruan berselancar di Pantai Selatan Dampar yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Selain memiliki pemandangan alam yang indah dengan tebing karang yang eksotis, Pantai Dampar juga menjadi surga bagi peselancar karena memiliki ombak yang ideal, yakni mencapai 2 hingga 3 meter. Tidak hanya itu, garis pantai yang panjang juga akan memanjakan peselancar untuk memacu adrenalin menaklukkan ombak pantai selatan Jawa ini. Meski tak jarang harus berjibaku dan tergulung ombak, namun para pengunjung khususnya penghobi selancar merasa puas dengan ombak di Pantai Dampar ini. Para peselancar ini seakan menari-nari di atas ombak. Namun perlu diketahui, ombak Pantai Selatan Dampar ini direkomendasikan hanya untuk peselancar profesional. Sering banget. Gimana ombaknya? Kalau di sini ombaknya wis the best mas. Di Lumajang terbaik, Dampar sama pesisir Yuk. Tantangan arus ya. Mungkin karena ada air di situ, sungai. Jadi alirannya agak kenceng. Dari sini ke sana. Nariknya kebanyakan. Kalau ombaknya bagus ya? Ombaknya bagus sekali. Pantai Dampar terletak di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau sekitar 30 km dari pusat kota. Berkunjung ke Pantai Dampar, pengunjung cukup membayar parkir Rp10.000 saja. Bagaimana? Anda tertarik mencoba berselancar dan menaklukkan ombak Pantai Selatan Jawa? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan.